Halo, nama saya Ariel dari kelas 12 IPS. Saya akan menjelaskan tentang materi bab 2 kelas 12, statistika. Peta konsep. Pertama, A. Pengertian statistika. Kedua, B. Penyajian data. C. Ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. D. Pengertian statistika. E. Contoh soal UN dan SBMPTN. A. Pengertian statistika. Statistik adalah sebuah kumpulan data, angka, atau informasi. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Submateri yang penting nantinya yang akan dipelajari yaitu: pertama, distribusi frekuensi. 2. Histogram. 3. Ogive. 4. Poligon frekuensi. 5. Rata-rata. 6. Median. 7. Modus. 8. Simpangan rata-rata. 9. Simpangan baku. 10. Ragam. B. Penyajian data. 1. Distribusi frekuensi. Contoh, nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang dapat dilihat di bawah ini. Informasi yang dapat diambil dari data tersebut diantaranya adalah 50% siswa dalam kelas tersebut mendapatkan nilai pada rentangan 71 sampai 90. Hanya ada satu siswa yang mendapatkan nilai antara 41 sampai 50, sedangkan 6 siswa mendapatkan nilai istimewa yaitu di atas 90. Histogram, poligon, frekuensi, dan Ogive. Contoh, distribusi frekuensi pada tabel 2.2 menyajikan tentang data berkelompok nilai ujian matematika suatu kelas. Distribusi yang diberikan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, distribusi frekuensi ini diubah ke dalam grafik histogram, poligon, frekuensi, dan ogive yang disajikan berikut. Pertama, A. Histogram. Seperti yang kita lihat, ini adalah bentuk balok. B. Poligon frekuensi. Ini adalah bentuk garis seberapa banyak murid yang memiliki nilai tertinggi. Sedangkan ogive, C. Ogive adalah seberapa banyak siswa yang menguasai materi. C. Ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. 1. Ukuran pemusatan data berkelompok. Contoh, data skor TOEFL. Siswa dalam suatu kelas diberikan dalam distribusi frekuensi berikut ini. Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, rata-rata skor TOEFL siswa dalam kelas tersebut adalah 433,7. Kelas keempat yaitu 424,5 sampai 449,5 merupakan kelas median dengan mediannya adalah 437. Kelas kelima merupakan kelas modus dengan modusnya adalah 454,5. Median, keterangan. FI, jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas ke I. N, banyak data. Modus, keterangan. D1, selisih frekuensi kelas ke I dengan kelas sebelumnya. D2, selisih frekuensi kelas ke I dengan kelas berikutnya. 2. Ukuran penyebaran data berkelompok. Contoh, 30 sepeda motor terpilih dites untuk mengetahui efisiensi bahan bakar dalam kilometer per liter. Distribusi frekuensi yang didapatkan disajikan berikut ini. Dari distribusi di atas, didapatkan simpangan rata-rata 3,5, simpangan baku sebesar 5,1, dan ragam sebesar 25,7. Dan E. Terakhir, kita akan melihat video pembahasan. Contoh soal yang pertama, perhatikan tabel data tinggi badan 100 orang di samping. Jika modus data tersebut 157 cm, tentukan A. Nilai dari X dan Y, B. Banyaknya orang yang tingginya kurang dari 162 cm. Oke, jadi yang pertama di sini kita mencari nilai X dan Y. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi, tetapi kalau kalian lihat di sini frekuensinya masih belum lengkap. Ada nilai yang belum diketahui.
yaitu kelas keempat yang tingginya 160 sampai 164 cm, frekuensinya X, dan kelas kelima yang tinggi badannya 165 sampai 169 cm, frekuensinya Y. Kita disuruh mencari X dan Y. Bagaimana? Kita lihat kalimat pertama. Perhatikan tabel data tinggi badan 100 orang di samping. Berarti total dari seluruh frekuensi ini adalah 100. Jadi di sini kita mulai jawab ya. Jadi frekuensinya berarti 16 ditambah 22 ditambah 27 ditambah X ditambah Y ditambah 10 sama dengan 100. Oke, berarti di sini 16 tambah 22 38 tambah 27 65 tambah 10 75 ya. Berarti kalau pindah kanan min 75 langsung aja, berarti X plus Y sama dengan 100 min 75 atau 25. Ya, ini jadi kita dapatkan persamaan 1. Nah, lalu persamaan 2 dapat dari mana? Di sini diketahui jika modus data tersebut 157 cm. Ya, kita masukkan ke rumusnya modus. Masih ingat rumusnya? Modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Ya, modusnya 157 cm sudah diketahui. Nah, lalu TB-nya berapa? Ya, kita lihat logikanya modus itu 157 cm. Kalau di tabel distribusi frekuensi ini, 157 cm itu kan di sini, kelas yang ketiga. Antara 155 sampai 159 ini kan. Berarti ini adalah kelas modus. Ya, kelas yang ketiga ini. TB-nya berapa? Ya, 155 dikurangi setengah. Berarti TB-nya 154 setengah. Plus D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus, berarti ini 27, dengan kelas sebelumnya, 22. 27 dikurangi 22, berarti 5. Per D1-nya 5 ya. Plus D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, kelas berikutnya, yaitu X yang kita masih belum tahu. Berarti ya sudah, selisihnya berarti kan 27 dikurangi X. Jadi di sini 5 plus 27 min X dikali C. C ini adalah lebar atau interval kelas. Cara ngelihatnya dari sini, 145 ini kan tambah 5 berarti. Ini tambah 5 dan seterusnya. Berarti C-nya 5 ini. Oke. Lalu di sini 154,5 kita pindah ruas ke kiri, berarti minus ya. 157 dikurangi 154,5 itu 2,5. Sama dengan yang kanan 5 kita kali 5 berarti 25. Per 5 tambah 27 32 min X. 2,5 dan 25 bisa dicoret ya. Ini 1, ini 10. Oke, 32 min X pindah ke kiri, dikalikan 1 ya sudah. 32 min X sama dengan 10. Berarti X-nya ya 32 dikurangi 10 atau 22. Oke, X ketemu, kita masukkan ke persamaan 1. Tadi X plus Y-nya 25. Kalau X-nya 22, berarti Y-nya kan tinggal 25 dikurangi 22. 3. Ya, kita dapatkan jawaban soal A, nilai dari X adalah 22, dan nilai dari Y adalah 3. Berikutnya kita ke soal B. Banyaknya orang yang tingginya kurang dari 162 cm. Nah, di sini sebelum menjawab, kita tulis dulu ya. Tadi X-nya ketemu 22, jadi ini 22, Y-nya ketemu 3. Nah, orang yang tingginya kurang dari 162 cm, berarti kan di sini nih, kelas yang keempat. Nah, di sini kita kan disuruh mencari banyaknya orang yang tingginya kurang dari 162 cm. Berarti logikanya gini, kita harus cari orang yang tingginya 162 cm itu di datum keberapa. Ya, jadi kalau kalian masih ingat yang rumusnya menentukan nilai datum pada data kelompok, jadi Q-nya itu 162, X-nya berapa? Ingat ya, kita cari X dari situ. Kita tulis rumusnya berarti kan itu Q sama dengan TB plus X min FK aksen per F kali C. Ini kan, ingat ya. Q-nya kita masukkan 162. TB-nya kita lihat 162 kan di sini. Ya, berarti TB-nya 159,5. Plus X, X-nya ini dicari. Min FK aksen frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kelasnya tempat yang 162 cm kan di sini. Berarti frekuensi kumulatifnya 16 tambah 22 tambah 27. Ini dijumlah semua. 16 tambah 22, 38, tambah 27, 65. Per frekuensinya kelas yang bersangkutan berarti 22, dikali C, C-nya 5.
Oke, 159,5 pindah ke ruas kiri, minus ya. 162 min 159,5 itu 2,5. 2,5 sama dengan, di sini 5-nya tidak perlu kita kalikan ya, nanti kita coret sama 2,5. Jadi biarkan aja X min 65 per 22 kali 5. 2,5 dan 5 kan bisa kita coret, ini 1, ini 2. Lalu 2 dicoret lagi sama 22, ini 11. Berarti 11-nya kita kalikan ke kiri. 11 sama dengan X min 65. Berarti X sama dengan 11 ditambah 65, hasilnya 76. Nah, 76 ini artinya apa? Gini, kita coba bikin tabel mini ya, seperti biasa ya. Jadi ini X, ini tinggi. Gitu ya. Nah, berarti di sini artinya kita nemu X sama dengan 76 itu artinya jadi datum yang ke-76 itu memiliki tinggi badan 162 cm. Ya kan? Berarti logikanya gini, kalau X sebelumnya berarti X ke-75, berarti tingginya sudah pasti kurang dari 162 cm. Sedangkan X ke berikutnya, yaitu datum ke-77, sudah lebih dari 162 cm. Nah, kalau pertanyaannya, banyak orang yang tingginya kurang dari 162 cm. Jadi kan ini, dari datum ke-75 yang tingginya sudah kurang dari 162, sama sebelum-sebelumnya, X74, X73, dan seterusnya. Atau mulai dari datum pertama sampai datum ke-75. Atau kalau kalian bingung, gini ya. Jadi data ini kalau kita buat bentuk datum terurut dari paling kecil sampai paling besar, maka kan gini, X1, X2, X3, dan seterusnya. Lalu ada X75, X76, X77, dan seterusnya sampai X100. Gitu kan. Datum yang ke-76 itu tingginya 162. Berarti yang tingginya kurang dari 162 itu ini semua. Mulai dari X1 sampai X75, ini tingginya kurang dari 162. Dan kalau datum yang ke-77 sampai 100, ini semuanya tingginya lebih dari 162 cm. Ya, berarti kalau pertanyaannya ada berapa orang yang tingginya kurang dari 162 cm, ya berarti mulai orang yang pertama, datum terkecil, orang yang paling pendek ya, sampai orang atau datum ke-75. Berarti jawabannya ada 75 orang. Oke, paham ya? Terima kasih telah mendengar penjelasan saya. Maafkan saya jika ada kesalahan kata dan juga PowerPoint yang tidak bagus. Sekian dari saya. Terima kasih.